Rasanya klise menyebut ini sebagai babak baru. Tapi yang sudah pasti, merger sejumlah raksasa provider bakal mengubah peta persaingan bisnis telekomunikasi di negeri kita. Ini dia fakta datanya, merger raksasa provider. September lalu, Indosat Ooredoo dan Tri Indonesia menggebrak. Dua perusahaan penyedia layanan telekomunikasi terbuka tadi sepakat merger. Padahal sekilas PT Indosat Tbk tampak baik-baik saja. Pendapatannya pada kuartal kedua tahun ini mencapai 14,98 triliun rupiah. Sedangkan Tri cuma 6,93 triliun rupiah. Tapi perkawinan ini ternyata akan melahirkan sebuah perusahaan telekomunikasi terbesar nomor 2 di tanah air. Aset perusahaan yang akan bernama PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk itu melambung menjadi 6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 85,62 triliun rupiah. Dengan perkiraan pendapatan tahunan menembus 3 miliar dolar Amerika Serikat. Sebelum langkah jauh, kita kilas balik kepemilikan saham Indosat. Indosat menjadi teknologi satelit setelah mengantongi persetujuan Presiden Soeharto kala Dirjen Pos dan Telekomunikasi mengajukan menggunakan teknologi satelit. Pada 1980, saham Indosat murni 100% milik Indonesia. Setelah melantai di Bursa Efek pada 1994, Indosat mulai berguncang. Di masa Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2002, Singapore Technologies Telemedia dinyatakan sebagai pemenang divestasi sebesar 41,94% saham Indosat. Setelah itu dijual ke Qatar Telecom pada 2008. Sejak ganti nama menjadi Indosat Ooredoo, Qatar Telecom memiliki saham sebesar 65%. Sedangkan saham milik pemerintah Indonesia tinggal 14,3%. Lebih kecil dari saham milik publik yang sebesar 20,7%. Dengan jumlah penduduk yang jumbo, yaitu nomor 4 terbanyak di dunia, Indonesia tentu saja pasar yang gendut bagi industri telekomunikasi. Sejauh ini Telkomsel menjadi provider dengan jumlah pelanggan terbanyak, menembus 162,9 juta pelanggan. Adapun Indosat nangkring pada posisi kedua dengan 60,3 juta pelanggan. Dan di posisi ketiga ada XL Axiata sebesar 56,02 juta pelanggan. Sedangkan Tri menempati posisi keempat dengan jumlah pelanggan 44 juta. Dan posisi kelima ada Smartfren dengan 28 juta pelanggan. Kemajuan industri telekomunikasi kini semakin pesat. Sebelum Indosat meluncurkan jaringan 5G, Telkomsel telah mendahuluinya. Jaringan Indosat 5G baru tersedia di 5 kota dalam 5 area. Seperti Jakarta, ada di Monas, Surakarta ada di area Inner City, Surabaya pada area Genteng, Balikpapan di Gunung Bahagia, dan Makassar pada area Petarani. Berbeda dengan Telkomsel yang jaringan 5G-nya sudah berada di 10 titik. Tri yang kawin dengan Indosat masih berada di jaringan 4G saja. Jaringan 5G di Indonesia baru dimiliki 3 provider saja, sementara 2 provider lainnya belum punya 5G. Walau dalam teknologi 5G, speed yang dapat dinikmati hingga 10 Gbps, nyatanya tak ada provider yang mampu menyentuh angka maksimal itu. Dalam pengujian Telkomsel di Solo, provider tersebut mampu mencapai 816 Mbps pada spektrum 2,3 GHz. Sedangkan Indosat dalam pengujiannya mencatatkan 550 Mbps dengan spektrum 1,8 GHz. Dan XL mencatatkan 318 Mbps. Indonesia relatif anak baru gede atau baru dalam penerapan jaringan 5G, sehingga perlu terus berbenah. Setidaknya hingga 2030 mendatang. Walau Tri belum menggelar jaringan 5G-nya, Tri bisa memperluas cakupan jaringannya berkat merger ini. Untuk BTS, Tri terdapat 31.550 unit dan Indosat memiliki 66.313 BTS. Dengan total 97.863 BTS, Indosat dan Tri diperkirakan bakal memberikan sensasi berselancar baru pada konsumennya. Kini Indonesia pun dibanjiri oleh produsen smartphone dengan mengutamakan jaringan 5G. IDC atau International Data Corporation mencatat penjualan smartphone 5G meningkat dari 4% pada kuartal 1 2021 menjadi 7% pada kuartal 2 2021. Lembaga riset ini memperkirakan sedikitnya 500.000 unit smartphone sudah beredar di negeri kita.